semua infotainment ya? Iya. Oke. Boleh ya? Ayo, ya. Jadi selamat siang teman-teman media, jurnalis semua yang ada di sini. Pada hari ini Jumat tanggal 31 Januari, saya di sini di samping saya ada Pak Agung Rian. Pak Agung Rian ini dulunya adalah betul ya? Pengawalnya Atta Halilintar. Teman main. Oh, teman main. Yaudah, teman mainnya Atta Halilintar yang memang dulu itu ada persoalan di mana ada dugaan pengancaman ya pada waktu itu ya. Nah, tapi nanti kita akan mendengarkan cerita dari Pak Agung Rian ini secara jelas. Kemudian, tapi yang paling penting di sini sudah ada perdamaian antara teman-teman jurnalis yang pada waktu itu merasa terancam dengan Pak Agung Rian. Tapi ini kita akan ekspos ini karena ini akan terkait dengan laporan yang sudah ada di Polres Jakarta Selatan yang sudah dilimpahkan ke Pemdam. Nah ini kita sudah berdamai, tapi lebih lengkapnya nanti Pak Agung Rian akan menjelaskan apa sih latar belakang atau apa penyebab terjadinya dan pengancaman yang terdahulu ya. Jadi kita akan mulai dari Pak Agung sendiri cerita ini. Kalau dari teman-teman jurnalis sih sudah lengkap ya ceritanya, tapi tinggal Pak Agung nih. Silakan Pak Agung. Baik, saya atas nama pribadi Agung sebelumnya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media. Mohon maaf atas kesalahan umum saya, dan saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan maksud tujuan saya tidak ada seperti itu. Dan untuk kejadian tersebut saya pribadi gimana ya, refleks itu aja Bapak. Kita tidak ada niatan seperti itu kepada rekan-rekan media semua yang ada di sini di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saya berguna sama Bapak, dipertemukan sama yang lapor agar dilaksanakan dan ada niatan baik untuk berdamai secara kekeluargaan. Itu aja Bapak. Ya, jadi Pak Agung Rian tadi sudah sampaikan permohonan maafnya yang sebesar-besarnya kepada semua atau para yang pelapor, para jurnalis, kemudian juga ke seluruh media massa yang ada di Indonesia, Pak. Ya, alhamdulillah sama media massa seluruh Indonesia, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan saya. Oke, teman-teman jurnalis bagaimana, dimaafkan atau tidak? Amin. Amin. Jadi teman-teman jurnalis kemudian memaafkan. Jadi saya rasa ini cerita mengenai pengancaman dari Pak Agung Rian terhadap teman-teman jurnalis dianggap sudah selesai dengan perdamaian ya. Jadi selesai pada hari ini dengan perdamaian, dan pada hari ini juga sudah disiapkan surat pencabutan laporannya baik di kepolisian maupun di Pemdam Jaya. Jadi sudah disiapkan. Jadi ini kita anggap sudah selesai. Nah sekarang sesi pertanyaan buat teman-teman jurnalis, buat Pak Agung Rian. Ada yang bertanya atau bagaimana? Silakan. Bang, saat hari H itu dari perwakilan medianya siapa yang diwakili di sini kok nggak ada? Oh ya ini ada, karena bambunya kurang. Mana? Nggak usah. Sudah. Soalnya ini kan sebenarnya dampaknya kepada semua teman-teman jurnalis ya, bukan ke satu atau dua individu ya. Jadi sekarang ini dianggap teman-teman jurnalis semua ini adalah korbannya, kan begitu kan? Nah sekarang Pak Agung sudah minta maaf kepada semuanya, itu dia. Nah silakan kalau ada mau bertanya. Pak Agung, saat hari H itu emang ada mandat gak sih dari atas sendiri untuk meminta perlindungan kalau ada media saat itu, Bang? Tidak ada Pak, saya di situ cuma ikut teman saya aja untuk main aja. Refleks. Berarti refleks aja ya, Bang? Bisa disebutkan siapa temannya yang ikut? Teman saya, Iya. si Yuda, teman saya, jadi saya teman main aja, teman main dulu di kampung. Berarti saat itu kepentingan Bang Agung nemenin Atta tuh apa, Bang? Boleh tahu nggak? Saya main ke teman saya aja, main, hanya rekan main aja. Oh berarti Mas Agung bukan temannya Atta ya? Awalnya bukan, jadi temannya yang teman saya di situ, terus kenal main bola apa itu. Mas Agung, kalau boleh tahu respon dari Atta Halilintar sendiri seperti apa ketika kasus ini akhirnya menjadi sempat viral seperti itu? Kalau itu saya tidak bisa jawab ya. Enggak, tapi sampai dihubungin nggak sama Atta? Artinya kan itu Pasti mempertimbangkan ketemu. baik Atta juga kan kemarin. Ya kalau bisa mah biasa-biasa aja. Ditegur nggak sih sama Ada Atta? pesan nggak dari Atta maksudnya ke Mas Agung gitu karena masalah ini?
Ya, saya juga merasa bersalah aja, cuma saya pribadi meminta maaf. Ada keterlibatan Mas Atta dalam RJ ini? Nah, tidak ada. Mas Agung, lagi itu kan Atta mencuit kalau Mas Agung ini sudah dipecat sebagai karyawan. Apa gimana tuh tanggapannya? Teman main aja sebenarnya. Artinya apa-apa. statusnya bukan karyawan atau hanya sebatas teman? Statusnya apa di Atta itu sebagai apa? Teman atau apa freelance atau seperti teman apa? main aja. Kebetulan saya lagi main ke teman saya, ikut-ikut aja. Bang Dia, terkait laporan di Pongdam Jaya, emang statusnya Mas Agung sendiri ini sebagai apa? Jadi statusnya Mas Agung Rian ini sebagai terduga terlapor atas ancaman terhadap jurnalis. Itu viral kan, karena viral kan sudah kasat mata bisa diketahui oleh umum. Nah, kemudian sebenarnya dari para jurnalis ini nggak tahu posisinya Pak Agung Rian ini statusnya sebagai apa? Apakah sebagai orang sipil, security, atau sebagai siapa kan? Setelah diproses di Polres Jakarta Selatan, kemudian diketahuilah ternyata Pak Agung ini adalah salah satu anggota TNI. Nah, kemudian secara prosedural Polres Jakarta Selatan kemudian melimpahkan persoalan ini ke Pomdam. Ketika di Pomdam Jaya ini kemudian berproses, tapi kemudian memang di Pomdam Jaya juga dikenal yang namanya restoratif justice ya. Artinya tidak cuma wilayah kepolisian yang mengenal restoratif justice atau perdamaian, tapi di Pomdam Jaya juga dikenal. Nah, ini kemudian ada ruang itu kemudian atas inisiatif Pak Agung dan kemudian inisiatif dari beberapa teman jurnalis ini kemudian diupayakan perdamaian melalui restoratif justice yang sekarang ini sudah dibuatkan dokumennya, dan pada hari ini juga dianggap persoalan ini selesai dengan perdamaian dengan RJ ya, restoratif justice, dan kemudian pencabutan laporan sudah ada, dan ini juga surat kesepakatan perdamaian juga sudah ditandatangani. Jadi itu dia ya. Jadi kita anggap selesai, dan harapannya adalah semua pihak, teman-teman jurnalis dimanapun berada, kemudian bisa memaafkan yang namanya Bapak Agung Rian ini ya. Jadi kita lepaskan statusnya sebagai apa, tapi kita maafkan beliau sebagai subjek hukum, sebagai pribadi yang kemudian meminta maaf dengan permohonan maaf yang setulus-tulusnya gitu. Jadi itu yang sudah disampaikan Pak Agung Rian. Lain-lain ada pertanyaan? Ada Bang, Mas Agung, pesan apa yang disampaikan dalam pertemuan ini dari kejadian ini? Ya, semoga menjadi pembelajaran buat saya agar menjadi lebih baik lagi. Itu aja, Pak. Itu secara pribadi ya. Kalau secara untuk umum bagaimana Mas? Ya, kalau untuk umum Pesan-pesan ke semuanya? pesan ke semuanya, lebih baik kita berbaur sama masyarakat setempat, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Setelah kejadian ini ada ngerasa sanksi sosial nggak sih, atau di DM banyak orang? Tidak ada. Artinya ini pelajaran buat setiap individu dimanapun berada supaya tetap menghargai profesi setiap individu lainnya. Yaitu kalau sekarang ini kan profesi jurnalis, karena jurnalis biar bagaimana dilindungi oleh undang-undang jurnalis, gitu ya. Jadi kebebasan berekspresi, berpendapat, kemudian kebebasan memberitakan itu semua ada. Termasuk teman-teman jurnalis juga punya kebebasan dan punya hak untuk memberitakan, karena wartawan atau jurnalis atau pers itu adalah salah satu pilar dari demokrasi, ya kan? Dari 4 pilar salah satunya adalah pers. Jadi kemudian ini pelajaran juga buat semua masyarakat Indonesia, bahwasanya kita jangan kemudian mengancam atau menghalangi kebebasan pers, gitu ya. Itu dia pesannya. Begitu kan Pak pesannya? Siap, betul, Pak. Nah, jadi Pak Agung kira-kira pesannya begitu. Bang Rio, tadi disebutkan mungkin ada poin-poin perdamaian seperti itu. Oh iya. Ada poin penting apa Bang di dalam isi perdamaian itu Bang? Ya, poin-poinnya tentunya ada permintaan maaf di situ. Yang kedua, permintaan maaf dari Pak Agung ya. Yang kedua ada kesekian dari pelapor mencabut laporan. Kemudian dianggap tidak ada persoalan lagi. Yang ketiga, pihak Pak Agung itu bersedia untuk bersikap kedepannya lebih baik lagi dan tidak akan pernah mengulangi apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian para pihak kemudian menjamin tidak ada
tindakan apapun baik di lain waktu atau di kemudian hari yang sifatnya saling menjatuhkan atau saling merugikan satu sama lain. Oke. Siap. Salaman dulu. Kemana yang harus salaman?